warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andika Apriansa, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku berjudul Muhammad Marketing Strategi. Karena saya tertarik dengan dunia kewirausahaan dulu. Kenapa saya tertarik dengan dunia kewirausahaan? Karena saya ingin menjadi pahlawan, orang yang mengubah dunia ini menjadi lebih baik, dan seorang wirausaha memiliki kemampuan tersebut. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Suyanto. Kalau menjelaskan biodata dirinya sih sudah mainstream, bisa dicari sendiri di Google dan sejenisnya. Jadi saya akan menjelaskan alasan beliau menulis buku ini. Nah, alasan beliau menulis buku ini sebenarnya simpel, karena belum ada buku teks bahasa Indonesia tentang strategi marketing bisnis Nabi Muhammad SAW. Pertama, dijelaskan mengenai pengertian konsep perdagangan, jual beli, dan lainnya seperti khiyar dan riba. Intinya yang berkaitan dengan perdagangan dan jual beli lah. Dijelaskan seperti apa sih? Nah, di buku ini dicantumin tuh banyak ayat Al-Quran dan hadis tentang perdagangan, jual beli, dan lainnya itu. Dimana dilanjut dengan tafsiran-tafsiran ulama mengenai ayat Al-Quran dan hadis itu. Konsep nilai dan kepuasan pelanggan, di mana keduanya saling berhubungan. Jadi, sebuah produk harus memiliki konsep nilai atau nilai guna. Sebuah produk dikatakan memiliki nilai guna ketika manfaat yang dirasakan sama dengan harga. Nah, ketika sebuah produk memiliki nilai guna, otomatis akan tercipta kepuasan pelanggan. Begitu juga sebaliknya. Ketika pelanggan puas dengan sebuah produk, maka maknanya produk tersebut memiliki nilai guna. Nah, dalam pemasaran syariat, produk jangan hanya memperbaiki atau memenuhi material saja, melainkan juga moral dan spiritual. Contohnya, saya lebih menyukai cumi ketimbang ayam geprek. Kenapa demikian? Karena cumi 100% halal, sedangkan ayam geprek 99%. Maknanya, saya lebih terpuaskan secara spiritual makan cumi ketimbang makan ayam geprek. 7 konsep yang harus dipilih sebuah perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan pemasaran. Antara lain, konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran syariat, konsep pemasaran strategis, konsep pemasaran kemasyarakatan. Nah, sebuah perusahaan harus memilih salah satu antara 7 konsep tersebut, karena sebuah perusahaan tentu harus memiliki suatu keunggulan yang membedakan antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lain. Milih deh salah satu antara 7 konsep tersebut. Mana yang mau diunggulkan? Mana yang mau jadi cirinya? Mau dari segi produksi kah, produk kah, penjualan kah, pemasaran kah, pemasaran kemasyarakatan kah, pemasaran strategis kah, atau pemasaran syariat kah. Keempat, sekaligus terakhir, yaitu langkah-langkah dalam strategi pemasaran. 1. Analisis situasi strategis. 2. Perancangan strategi pemasaran. 3. Pengembangan program pemasaran. 4. Implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. Strategi pemasaran ala Nabi Muhammad SAW dikatakan kemenangan sejati dalam pemasaran atas 2 hal. 1. Karena terpuaskannya pelanggan. 2. Karena tidak membunuh pesaing. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.